datang di channel video saya. Pada kesempatan kali ini, saya perlu tegaskan bahwa saya bukan mau menafsirkan atau memberikan tafsiran atas ayat Al-Quran. Tetapi saya mau mengajak Anda untuk memahami surah Al-Baqarah ayat 111. Pertama-tama kita akan coba melihat kutipan wahyu Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 111. Mereka berkata, tidak akan masuk surga kecuali orang Yahudi dan Nasrani, dan seterusnya. Ya. Nah, yang dimaksud dengan mereka itu adalah orang Yahudi dan orang Nasrani. Jadi apa yang tertulis ini diyakini oleh umat Islam sebagai wahyu Allah yang disampaikan oleh Allah kepada Muhammad. Begitu, ya. Nah, jadi saya coba membayangkan, ya, tentang ayat ini begini, ya. Jadi suatu hari ada nih orang Yahudi dan orang Nasrani, ya. Lalu mereka mengatakan kepada pengikut Muhammad, ya, tidak akan masuk surga kecuali orang Yahudi dan orang Nasrani. Itu. Begitu kata mungkin waktu itu Allah Subhanahu wa taala ini mendengar, ya. Allahnya Islam ini mendengar dan dia merasa gelisah. Wah, ini bahaya ini. Jangan-jangan nanti pengikut Muhammad meninggalkan sang nabi. Maka Allah menyampaikan itu kepada Muhammad. Dia ketemu Muhammad, lalu dia berkata, "Hei Muhammad, mereka berkata tidak akan masuk surga kecuali orang Yahudi atau Nasrani. Itu hanya angan-angan mereka. Katakanlah," dan seterusnya. Nah, kurang lebih seperti itu. Atau bisa saja kejadian itu seperti ini. Jadi ada orang Yahudi, orang Nasrani ketemu dengan pengikut Muhammad, lalu dia mengatakan tidak akan masuk surga kecuali orang Yahudi dan orang Nasrani. Nah, itu didengar oleh Muhammad. Lalu Muhammad kejang-kejang, ya, kejang-kejang seperti orang sakit ayan. Lalu ketika sadar, dia mulailah menciptakan kalimat ini, lalu dikatakan ini adalah wahyu Allah. Nah, seperti itu kemungkinan, ya. Kita hanya membayangkan. Tapi alurnya kurang lebih seperti itu. Tetapi menjadi pertanyaan bagi kita adalah, benarkah ada orang Yahudi dan orang Nasrani berkata demikian? Itu. Mana buktinya? Ya. Jadi kapan itu diucapkan? Itu. Tidak ada tidak bisa dibuktikan, tidak bisa diverifikasi wahyu Allah ini. Gitu. Lalu kita juga bisa bertanya, orang Yahudi, orang Nasrani mana yang berkata demikian? Ya. Jadi apakah dia itu ahli Taurat, apakah dia itu ulama, atau awam biasa? Awam biasa juga, apakah ini orang dewasa atau anak-anak? Tidak jelas, tidak tahu. Jangan-jangan yang ngomong itu anak-anak itu. Jadi di sini wahyu Allah ini benar-benar sulit, tidak akan bisa diverifikasi. Ya, umat Islam juga tentu tidak bisa. Nah, selain itu juga pertanyaan lain, apakah perkataan itu dikatakan bersamaan atau terpisah? Apakah suatu hari ada orang Yahudi berkata, di satu tempat orang Yahudi berkata seperti ini, di tempat lain ada orang Nasrani berkata juga dengan nada yang sama, atau bersamaan? Juga tidaklah jelas, ya. Nah, pertanyaan ini,
bukankah Allah atau umat Islam juga berkata demikian? Ya, bukankah Allah berkata bahwa neraka itu khusus untuk orang kafir? Orang kafir itu bahan bakar neraka. Hanya Islam saja agama yang dibenarkan, hanya umat Islam saja yang masuk surga. Nah, gitu. Jadi Allah sendiri melakukan apa yang dilakukan oleh Nasrani dan Yahudi. Jadi jangan-jangan Allah juga hanya berangan-angan. Itu. Nah, jadi ini ada 4 pertanyaan yang harus dikritisi tentang surah Al-Baqarah ayat 111 ini. Ya, tentang wahyu Allah ini. Dari uraian di atas tadi, kita dapat memberikan beberapa catatan kecil. Ya. Yang pertama, Allah Islam ini sibuk menanggapi celoteh remeh orang yang tidak jelas. Sepertinya Allah Islam ini tidak punya kerjaan. Itu kesannya. Gitu ya. Catatan yang kedua, Allah Islam ini bisanya ngomong tanpa dasar, tanpa bukti. Ya. Cuma bisa alias ngomong ngawur gitu. Ya, ngomong ngawur. Bicaranya ngawur, bicara sembarangan, tanpa dasar, tanpa bukti. Ya. Catatan yang ketiga, Allah Islam itu tukang fitnah. Karena bisa saja tidak ada orang Nasrani, orang Yahudi berkata demikian, tetapi dibuat ada. Nah, berarti kan ini sudah fitnah. Ya. Nah, ini 3 catatan. Dari 3 catatan ini, kita bisa bertanya, benarkah Al-Quran itu wahyu Allah? Silakan jawab sendiri.